saya Sislia Suci Ramadhani dari kelas M233 dengan NIM 2304007501032. Saya Ade Putri Nur Rahma dari kelas M233, nomor urut 6, NIM 2304007500026. Saya Nur Asikin dari kelas M233 dengan NIM 2304007500029. Saya Wilda nomor urut 31 dengan NIM 2304007502031. Hari ini saya akan menemani kalian dalam membahas bangun datar. Tapi kita tidak hanya mengenal bentuknya saja, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri bangun datar, komposisi bangun datar, dan dekomposisi bangun datar. Hai teman-teman, kalian pasti sering melihat berbagai benda di sekitar kan? Nah, ternyata banyak dari benda-benda itu punya bentuk bangun datar loh. Tapi, tahukah kalian, tidak semua bangun datar termasuk segi banyak. Yuk, kita cari tahu apa sih segi banyak itu. Lihat gambar ini. Bentuk seperti segitiga, persegi, layang-layang, dan segi enam, ini adalah contoh segi banyak. Sedangkan bentuk seperti hati, cincin, dan es krim kerucut bukan termasuk segi banyak. Tapi kenapa ya? Coba kita perhatikan. Bentuk segitiga punya 3 sisi yang semuanya garis lurus dan saling bertemu membentuk kurva tertutup. Persegi punya 4 sisi garis lurus dan juga membentuk kurva tertutup. Artinya, setiap segi selalu punya garis-garis lurus yang saling bertemu dan menutup bentuknya. Sekarang lihat bentuk es krim ini. Bagian atasnya melengkung, bukan garis lurus kan? Makanya bentuk ini bukan segi banyak. Begitu juga dengan cincin, bentuknya melingkar dan terbuka, jadi tidak termasuk segi banyak juga. Nah, dari semua contoh tadi, kita bisa simpulkan nih, segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh paling sedikit 3 ruas garis lurus. Jadi, kalau sebuah bentuk punya garis lurus dan tertutup, berarti dia termasuk segi banyak. Gampang kan? Sekarang kalian sudah tahu ciri-ciri segi banyak. Coba deh lihat benda-benda di sekitar kalian. Mana yang termasuk segi banyak dan mana yang bukan. Sekarang teman-teman, bangun segi banyak dibagi jadi 2 jenis loh, yaitu bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tak beraturan. Apa bedanya ya? Bangun segi banyak beraturan itu bentuknya rapi dan teratur banget. Semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Selain itu, kalau dilipat atau diputar bentuknya tetap sama. Keren banget kan? Contohnya ada segitiga beraturan, segi 4 beraturan atau persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi 8 beraturan. Semua sisinya sama panjang, seperti bentuk-bentuk di ubin lantai, jam dinding, atau sarang lebah. Cantik banget ya. Nah, kalau yang ini kebalikannya. Bangun segi banyak tak beraturan punya sisi yang tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar. Jadi, bentuknya kelihatan agak bebas atau unik gitu. Contohnya seperti ini nih. Ada segitiga sembarang, jajar genjang, trapesium, dan bentuk panah. Walaupun nggak beraturan, bentuk-bentuk ini tetap penting dan banyak kita temui di kehidupan sehari-hari loh. Jadi teman-teman, kita sudah belajar bahwa bangun segi banyak itu ada 2 jenis, yaitu segi banyak beraturan, semua sisi dan sudutnya sama. Segi banyak tak beraturan, sisi dan sudutnya tidak sama. Ingat ya, setiap bentuk punya keunikan masing-masing. Yang penting kita bisa mengenal dan membedakannya dengan mudah. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang salah satu bangun datar yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu segitiga.
Coba perhatikan rambu lalu lintas, atap rumah, atau penggaris segitiga. Semuanya berbentuk segitiga loh. Nah, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Walaupun sederhana, ternyata segitiga punya banyak jenis loh. Nah, yuk kita kenali satu persatu. Ada segitiga sama sisi. Semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Rumus luasnya adalah L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi dan kelilingnya adalah K sama dengan sisi tambah sisi atau 3 kali S. Segitiga siku-siku. Segitiga ini punya satu sudut yaitu 90 derajat. Rumus luasnya adalah L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, khusus segitiga siku-siku ini kita bisa gunakan teorema Pythagoras, yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 untuk mencari sisi miringnya. Selain itu, ada juga segitiga sembarang, yaitu segitiga semua sisinya berbeda panjang. Rumus luasnya tetap sama. L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, dan kelilingnya sama dengan sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Nah, selain 3 jenis segitiga yang sudah kita bahas, masih ada segitiga lainnya yang perlu kita kenali. Yuk kita kenali lebih lanjut. Ada segitiga tumpul. Segitiga ini memiliki satu sudut yang lebih dari 90 derajat. Karena bentuk melebar, satu sudutnya tampak lebih besar dibanding yang lain. Rumus luasnya tetap L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, dan kelilingnya adalah K sama dengan jumlah semua sisinya. Ada segitiga lancip, kebalikan dari segitiga tumpul. Semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Bentuknya terlihat dari runcing. Rumus luasnya dan kelilingnya sama seperti segitiga pada umumnya. L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, dan kelilingnya yaitu K sama dengan sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Nah, jadi sekarang kita sudah mengenali berbagai jenis segitiga, mulai dari segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga tumpul, hingga segitiga lancip. Meskipun berbeda, cara mencari luasnya tetap sama, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Sedangkan keliling dihitung dengan menjumlahkan semua sisinya. Tentang bangun datar segi 4. Bentuk ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti lantai, buku, papan tulis, dan pintu. Bahkan meja di depan kita pun semuanya berbentuk segi 4. Nah, ayo kita kenali satu persatu bentuk segi 4 beserta ciri-ciri dan rumusnya. Mari kita belajar santai saja sambil membayangkan benda-benda di sekitar kita ya. Nah, apa sih itu bangun datar segi 4? Bangun datar segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, 2 diagonal. Walaupun semuanya mempunyai 4 sisi, tapi ciri-cirinya berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu persegi. Persegi itu bentuknya kotak rapi. Ciri-cirinya, semua sisinya sama panjang, sudutnya 90 derajat atau siku-siku, diagonalnya sama panjang dan tegak lurus. Nah, rumusnya adalah kelilingnya sama dengan 4 kali sisi. Luasnya sisi kali sisi. Contohnya yaitu ubin lantai dan papan catur. Selanjutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang itu seperti buku tulis atau papan tulis. Ciri-cirinya yaitu memiliki panjang dan lebar. Sisinya berhadapan sama panjang. Semua sudutnya siku-siku. Diagonalnya sama panjang dan tidak tegak lurus. Nah, rumusnya adalah keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Nah, contohnya yaitu seperti pintu dan papan tulis.
Selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang itu seperti persegi panjang yang digeser sampai miring. Ciri-cirinya yaitu sisinya berhadapan sama panjang. Selanjutnya sudutnya itu tidak siku-siku. Lalu bentuknya miring. Nah, rumusnya yaitu keliling sama dengan 2 kali sisi alas tambah sisi samping. Luasnya sama dengan alas kali tinggi. Contohnya yaitu bentuk kain atau bendera yang tertiup angin. Selanjutnya yaitu belah ketupat. Semua sisinya sama panjang seperti persegi, tapi bentuknya miring seperti ketupat lebaran. Nah, ciri-cirinya yaitu semua sisinya sama panjang. Sudutnya tidak siku-siku dan diagonalnya tegak lurus satu sama lain. Nah, adapun rumusnya yaitu kelilingnya sama dengan 4 kali sisi. Luasnya yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Contohnya yaitu ketupat dan layang-layang. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium itu bentuknya segi 4 yang mempunyai satu sisi, satu sejajar. Ciri-cirinya yaitu hanya satu pasang sisi yang sejajar. Bentuknya bisa miring atau rata. Nah, rumusnya yaitu kelilingnya sama dengan semua sisi dijumlahkan. Luasnya sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, contohnya yaitu seperti atap rumah. Nah, teman-teman, itulah bangun datar segi 4 yang ada di sekitar kita. Semakin kita memperhatikan, semakin kita paham. Matematika itu bukan hanya angka, tapi juga bentuk di dunia nyata. Komposisi bangun datar artinya menggabungkan beberapa bangun datar sehingga membentuk suatu bangun baru atau bentuk baru. Kalian tahu tidak, ada loh permainan yang prinsipnya hampir sama dengan komposisi bangun datar. Nah, permainan di sini adalah tanggram. Permainan tanggram merupakan permainan yang menggabungkan beberapa bangun datar sehingga membentuk bentuk baru seperti orang, hewan, rumah, dan lain-lain sebagainya. Dekomposisi bangun datar adalah memecah atau menguraikan bangun datar yang lebih besar menjadi bangun datar yang lebih kecil. Melalui dekomposisi, kita dapat mengetahui bangun datar apa saja yang menyusun suatu bentuk. Sebenarnya, dekomposisi itu merupakan kebalikan dari komposisi bangun datar. Mengapa demikian? Karena komposisi itu menggabungkan, sedangkan dekomposisi itu menguraikan bangun datar yang telah dikomposisikan.